kita telah menyanyikan lagu-lagu yang cukup indah, di mana lagu yang didesain oleh orang-orang percaya, orang-orang yang telah mengasihi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum saya melanjutkan, saya mengucapkan selamat pagi untuk semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik Tuhan, itu baik. Puji Tuhan bahwa kesempatan yang seperti ini jarang ditemukan di luar sana. Bahkan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada orang-orang Kristen yang setiap hari Minggu itu tidak ke gereja, melainkan mereka bahkan ada yang memabukkan, ada yang melakukan kegiatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hal utama yang saya sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada seluruh GBIA Kasih Karunia dan kepada penanggung jawab Pak Darnus yang sudah khotbah di GBIA lain, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Langsung saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Filipi. Dari Filipi pasal 1, Filipi pasal 1 ya, Filipi pasal 1 ayat 12 hingga ayat 26. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, Bapak Ibu memahaminya, biar saya bacakan. Filipi pasal 1 ayat yang ke-12 hingga ayat 26. Berbunyi seperti ini. Diberi judul kesaksian Paulus dalam penjara. Ayat 12, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ayat 15, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ayat 18 berbunyi seperti ini. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal ini aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Ayat 19, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pula sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku desak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi dia perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, dan akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di kerajaan surga, terima kasih Tuhan penyertaan kepada kami pada
pagi hari ini menjelang siang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sekiranya firman Tuhan yang akan disampaikan dapat dipahami, dimengerti oleh setiap jemaat, setiap orang di sini, dan sekiranya bisa diaplikasikan dalam diri masing-masing dan menjadi pertumbuhan rohani kepada kami. Pada surga kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, perikop yang kita baca ini adalah tulisan Rasul Paulus. Siapa yang tidak kenal Rasul Paulus? Rasul Paulus yang awalnya adalah seorang Saulus, menjadi Paulus. Kenapa dia disebut Saulus? Itu adalah namanya ketika dia belum mengenal kebenaran, ketika dia belum ditarik oleh Tuhan, diambil oleh Tuhan menjadi seorang pribadi yang melayani Tuhan, yang kuat, yang bahkan rela dipenjara, seperti judul dari perikop ini, kesaksian Paulus dalam penjara. Minggu lalu kita mendengarkan firman Tuhan yang bertema tekad baru dalam tahun yang baru, yaitu tahun 2024. Suatu tema yang indah bagi saya, yang cukup menarik dan menjadi pedoman bagi kita bahwa di tahun 2024 kita harus memiliki tekad baru dan mungkin visi yang baru dan semuanya, kelahiran baru dan lain sebagainya. Dan tema saya pada hari ini adalah meneladani Paulus untuk tahun yang baru. Meneladani Paulus sebagai pedoman hidup kita pada tahun yang baru, yaitu tahun 2024. Karena inilah masih bulan baru dari tahun 2024. Jadi kita menyampaikan firman Tuhan tentang tahun baru. Namun saya lebih kepada teladan. Bagaimana Rasul Paulus memberikan teladan kepada jemaat-jemaat yang dia kasihi, jemaat-jemaat yang telah ia tinggalkan. Kenapa saya bilang ia tinggalkan? Ternyata Rasul Paulus pada saat itu dia dipenjara dan dia mengirim surat kepada jemaat-jemaatnya. Dan itulah yang saya katakan, dalam perikop ayat 12 ini hingga ayat 26 banyak teladan yang perlu kita pelajari, yang perlu setiap jemaat itu, bahkan satu jemaat itu mengetahui teladan Paulus ini. Bukan teladan dari saya, melainkan teladan dari Rasul Kristus Yesus. Biasanya Rasul Paulus selalu mengatakan, saya adalah Rasul Kristus Yesus. Jadi ini yang saya sampaikan adalah teladan dari Rasul, yang dimana yang disampaikan di sini sudah diinspirasikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada Paulus. Jadi ini penting sekali untuk kita pakai dalam hidup kita, meneladani teladan Rasul Paulus, meneladani Paulus pada artinya. Dalam kesaksian Paulus, dia banyak memberikan kesaksian. Dia banyak memberikan kesaksian dalam hidupnya. Dia pernah bersaksi bahwa seperti tema dalam grafis sekarang ini, bahwa aku tidak mengingat yang belakang lagi, tapi aku mau menghadapkan hadapan ke depan. Artinya dia mau melakukan penginjilan yang luar biasa ke depannya. Dia tidak mengingat yang belakang lagi. Itu salah satu dalam Paulus. Namun di perikop ini, apa sih yang bisa kita teladani? Apa yang bisa kita teladani dari perikop yang baru saya bacakan dan Bapak Ibu pahami? Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-12, saya bacakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa saja yang perlu kita teladani dari Rasul Paulus? Yang pertama adalah karena dia menghendaki pemberitaan Injil. Karena Rasul Paulus menghendaki pemberitaan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menghendaki yang saya maksud di sini adalah ingin, menghendaki. Jadi
pemberitaan Injil itu, saya ingin memberitakan Injil, saya melayani. Saya bacakan, aku menghendaki supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi di sini kita lihat Rasul Paulus yang menghendaki pemberitaan Injil. Itu dicopot ya. Ini dicopot. Ya dicopot ya. Saya mati. Copot aja, copot. Oke, kesalahan teknis. Memang iblis itu pintar untuk menghalangi penyampaian firman Tuhan. Jadi kembali lagi bahwa di sini Rasul Paulus menghendaki. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saya ingin memperjelas bahwa menghendaki yang dimaksud Rasul Paulus di sini yaitu ada dalam hati ingin menyampaikan firman Tuhan. Bukti Rasul Paulus ingin di sini yaitu ketika dia dipenjarakan, saking dia ingin memberitakan Injil itu, dia dipenjarakan, bahkan dia dicaci maki. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saya tidak mengatakan bahwa yang memberitakan Injil itu hanya seorang penginjil atau gembala, tapi ini perlu untuk kita pelajari juga, menjadi teladan bagi saya dan kepada semua orang percaya, termasuk jemaat-jemaat, yaitu apa? Menghendaki pemberitaan Injil. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah menghendaki, maka artinya kita serius untuk melayani Tuhan, kita serius kepada Tuhan. Walaupun kita bilang kita mau pergi penginjilan, kita mau melayani, saya mau melayani, tapi jikalau tidak menghendaki dalam diri, kalau tidak ada prinsip, saya mau menghendaki pemberitaan, saya mau memberitakan Injil. Kalau tidak ada seperti itu, penginjilan tidak akan berjalan dengan baik. Kalau tidak ada kesungguhan hati. Jadi di sini Rasul Paulus mengajak kita untuk bersungguh-sungguh, yaitu menghendaki dulu, baru pemberitaan Injil itu akan baik. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, orang yang belum percaya tidak mengerti hal ini. Mereka tidak tahu akan hal ini. Mereka tidak mengerti tentang menghendaki pemberitaan Injil, menghendaki perbuatan, yaitu melakukan pemberitaan Injil. Kalau kita lanjut lagi membacanya, bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Jadi ketika Rasul Paulus menghendaki pemberitaan Injil dan dia dipenjara, dia berkata, justru yang terjadi kepadaku ini menyebabkan kemajuan Injil. Kenapa? Karena dia sudah menghendaki. Konteks di sini Rasul Paulus sedang dipenjara dan orang-orang yang memenjarakan dia berharap bahwa pemberitaan Injil itu berhenti, stop ketika Rasul Paulus dipenjara. Itu yang mereka harapkan. Tapi Paulus berkata, tidak. Melainkan pemenjaraan saya ini membuat Injil itu semakin menyebar. Oleh karena itu di ayat 13-nya berbunyi seperti, sehingga telah jelas bagi seluruh istana. Jelas kepada seluruh istana. Injil, artinya Injil telah sampai di istana. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, coba kita pikir, Rasul Paulus pada saat itu dalam penjara, tetapi Injil itu bisa sampai kepada dalam istana. Bagaimana dahsyatnya pemberitaan Injil itu sangat dahsyat sehingga bisa sampai ke dalam penjara. Padahal Rasul Paulus di dalam penjara, bahkan dalam penjara, dalam istana, sampai kepada raja. Mereka telah seakan-akan Rasul Paulus menginjil saat itu, seakan-akan Rasul Paulus memberitakan Injil Kristus. Dilanjutkan lagi saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus bahwa
Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ini kembali lagi teladan. Setelah Rasul Paulus memberikan teladan kepada kita tentang menghendaki pemberitaan Injil, bahwa ketika kita sudah menghendaki pasti pemberitaan Injil akan luas seperti yang dia lakukan, bahwa dia dalam penjara firman Tuhan sampai di istana. Dan ditambah lagi ternyata orang-orang percaya saat itu mendapat berkat dari Paulus. Orang-orang yang percaya pada saat itu mendapat berkat dari Paulus. Berkat apa yang mereka dapatkan? Oh saudara dikasih Tuhan Yesus, kalau kita melihat dari surat-surat lain, jemaat-jemaat lain yang dipimpin oleh Paulus yang dia tinggalkan dari belakang ketika dia dipenjarakan, mereka mendapat berkat. Mereka semakin semangat untuk memberitakan Injil. Mereka semakin semangat untuk Tuhan. Mereka semakin semangat untuk kebenaran. Karena saingan terberat pada saat itu adalah agama Yahudi. Agama Yahudi yang awalnya mau menyerang kekristenan. Karena Rasul Paulus pun dari situ, sehingga dia salah satu orang yang pintar akan hukum Taurat. Jadi teladan di dalam perikop ini sangat banyak sekali. Rasul Paulus menderetkan kepada kita dari menghendaki yang pertama tadi, dia mengajarkan kita supaya tetap setia. Dia mengajarkan kita bahwa janganlah ragu-ragu, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati ketika saya dipenjarakan, ketika saya menderita. Jangan berkecil hati karena itu akan memberikan hasil yang lebih besar kepada kita. Oh saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap penginjil, setiap gembala itu ketika mereka pergi penginjilan, setiap mahasiswa pergi penginjilan, tahu apa yang paling indah? Yang paling indah ketika mereka disambut dengan baik. Biasanya para mahasiswa pergi penginjilan, ditolak sekitar 10 orang. Pasti hatinya sedikit down, sedikit waduh, ini pemberitaan Injil hari ini kayaknya kurang berjalan dengan baik karena saya ditolak terus. Tapi orang ke-11 tiba-tiba menerima dan mengajak ngobrol saja. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang 10 ini tadi yang membuat down ini, membuat orang itu lebih semangat lagi, membuat kita atau penginjil akan semangat ketika ada orang yang mau menerima, walaupun dia tidak berbicara tentang Injil, tetapi hanya berbicara tentang perkenalan saja, tapi ini suatu gambaran kepada kita tentang orang itu. Sungguh indah sekali. Nanti seorang penginjil atau gembala itu balik, puji Tuhan, hari ini saya telah berbicara kepada seorang, apalagi sudah memberitakan Injil, apalagi sudah menyampaikan keselamatan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan hal seperti itu tidak bisa dirasakan oleh banyak orang. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah yang dirasakan Rasul Paulus. Walaupun dia dalam penjara, tapi dia pasti bahagia mendengar bahwa pemberitaan Injil sampai kepada istana. Kalau kita lihat lagi di ayat 15, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud yang baik. Jadi di sini Rasul Paulus menyinggung juga kemungkinan di sana ada orang-orang yang menyampaikan tentang Kristus yang tanpa pengertian yang benar, dan ada juga yang menyampaikan tentang Kristus dengan pengertian yang benar. Tapi di ayat selanjutnya Paulus berkata bahwa tidak apa-apa, yang penting tujuannya adalah pemberitaan Injil. Tujuannya adalah penyampaian firman Tuhan. Jadi saya melihat di sini, setelah saya baca ulang-ulang, Rasul Paulus memberikan teladan kepada kita mengutamakan kebenaran, mengutamakan kebenaran Injil. Kalau kita lihat surat-surat Rasul Paulus,
dia itu selalu menjunjung tinggi Injil. Dia itu selalu menjunjung tinggi Injil. Dan kita lihat lagi penekanan selanjutnya nanti di ayat berikutnya, di mana dia itu mengutamakan Injil, dia menomorsatukan Injil. Yang penting itu nomor satu dalam hidupnya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini salah satu teladan yang diberikan kepada kita, bahwa teladan yang perlu untuk kita itu saat ini seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Saya tidak mengatakan bahwa saya yang berkata demikian, berkata bahwa kita di sini harus memberitakan Injil, kita harus giat untuk memberitakan Injil. Tapi ini firman Tuhan, Rasul Paulus yang mengajak kita. Setidaknya kita punya tekad, kata Rasul Paulus. Setidaknya kita punya tekad, keinginan, karena dari tekad itulah membuahkan hasil ingin memberitakan Injil. Kalau tidak, maka kita tidak akan stuck di situ saja. Jadi Rasul Paulus ini mengajak kita supaya lebih berkembang, lebih mengusahakan pemberitaan Injil. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu di ayat 17, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud dengan tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan bersukacita. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus telah memberitakan kepada kita tentang teladan. Namun teladan selanjutnya yang disampaikan oleh Paulus adalah bersukacita. Di dalam tahun 2024 kita sadar bahwa kita telah dipakai oleh Tuhan. Kita telah dikasihi oleh Tuhan. Kita telah mengasihi Tuhan. Dan di dalam hal itu kita bersukacita. Karena kita telah mengambil bagian dalam Kristus, dalam pemberitaan tentang Allah. Kita bersukacita. Namun dalam penderitaan, adakah kita bersukacita? Di mana Ayub pernah berkata kepada istrinya, "Hai engkau perempuan gila, apakah engkau hanya menerima yang baik dari Tuhan, tetapi tidak menerima yang buruk dari Tuhan?" Jadi ternyata hal yang buruk pun yang diberikan kepada kita adalah berkat. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan memberikan kita berkat yang baik, itu adalah berkat. Ketika Tuhan memberikan kepada kita, kita menjalankan hidup yang cukup tidak bagi kemanusiaan kita. Kok hidup saya seperti ini sih? Itu juga berkat. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita banding-bandingkan dalam diri kita ini, di mana kita ini mendapat berkat yang sangat besar sekali. Setiap orang itu mendapat berkat yang sangat besar. Kita bayangkan saja, kita ini seperti orang yang berinvestasi. Orang percaya itu seperti orang yang berinvestasi kepada Tuhan. Berinvestasi kepada Tuhan. Berinvestasi itu bisa diartikan dalam menyimpan aset. Menyimpan aset-aset tertentu supaya di kemudian hari dia akan mendapat bagiannya. Namun saya ilustrasikan bahwa orang percaya itu seperti seorang yang menyimpan aset. Jadi kita itu berinvestasi. Apa sih yang kita lakukan saat ini? Apakah kita sudah memulai berinvestasi kepada Tuhan? Berinvestasi bahwa kedepannya kita akan mendapat beberapa hal kepada Tuhan, mendapat bagian dari yang kita investasikan. Oleh itulah Rasul Paulus ini tidak tanggung-tanggung berinvestasi kepada Tuhan. Tidak tanggung-tanggung dia berinvestasi kepada Tuhan. Tidak tanggung-tanggung. Dan ini bukan hanya Rasul Paulus. Banyak orang
dari perjanjian lama hingga perjanjian baru, para nabi, para rasul telah banyak memberikan investasi bahwa mereka tahu bahwa ini akan ada ganjaran, bahwa akan mendapat lebih besar daripada yang sekarang ini. Nyawa saya ini tidak apa-apa, kata para nabi, Rasul Paulus, bahkan Petrus berkata, lebih baik saya disalib terbalik aja. Saya tidak layak disalib seperti biasa, kata Petrus, tapi saya disalib terbalik, kepala di bawah, kaki di atas, disalib. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak orang yang telah berinvestasi tentang hidupnya, dia memberikan hidupnya, dia memberikan waktunya kepada Tuhan, dia memberikan tenaganya kepada Tuhan, dan masih banyak lagi yang mereka berikan kepada Tuhan tentang investasi. Jadi saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini adalah perlombaan rohani. Perlombaan rohani. Saya banyak baca artikel tentang Dr. Suhentolia, yaitu gembala dari GBI Grafik. Dia sering mengirim setiap pagi histori baptis, di mana di situ banyak kisah yang seorang yang memberitakan kebenaran, yang ingin menyampaikan firman Tuhan, tetapi dia tidak bisa. Saudara tahu bahwa ada orang yang sangat sulit untuk membaca Alkitab pada abad-abad kegelapan, di mana Katolik berkuasa, kelompok tertentu berkuasa, dan ini tertulis dalam buku sejarah gelap para paus dan dalam sejarah baptis itu. Ini bisa ditelusuri dalam internet bahwa masa gelap itu, abad-abad kegelapan itu ada, itu tidak bisa dihindari, dan bagaimana apa yang terjadi di situ bisa dicek dari internet sekarang. Bukan hanya buku yang kuno yang bisa menjelaskan kepada kita, tapi kita bisa search sekarang di internet. Tapi poin saya di situ adalah ada orang yang susah untuk membaca Alkitab pada saat itu. Ada orang, bahkan ada seorang yang membaca 1-2 ayat yang berbunyi, kebenaran itu memerdekakan. Kebenaran itu memerdekakan. Saudara tahu bahwa dia telah dibunuh karena dia dipenjara dan dibunuh karena dia telah menyimpan 2 ayat itu saja. Dia hanya menyimpan 2 ayat itu saja, dia ditindas. Oleh karena itu ini mengingatkan kita tentang khotbah minggu lalu, bahwa tekad yang baru dalam tahun yang baru. Di situ Pak Darus mengutip Ezra, di mana dia meneliti Taurat, menyampaikan Taurat. Artinya dia mengasihi Tuhan, artinya dia giat untuk meneliti Taurat itu. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sangat menyedihkan jika waktu yang diberikan kepada kita, kondisi yang diberikan kepada kita, tidak kita gunakan untuk belajar firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus tidak menyanyikan waktunya. Rasul Paulus tidak membuang-buang waktunya. Tetapi Rasul Paulus ini apa? Dia mempergunakan waktunya. Mempergunakan waktunya untuk kebenaran. Karena dia mengutamakan Injil, karena dia mengutamakan kebenaran. Apa yang kita utamakan dalam hidup kita? Dalam tahun 2024, apa yang kita utamakan? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak jemaat untuk mengikuti teladan Paulus. Itu apa? Mengutamakan Injil, mengutamakan kebenaran. Rasul Paulus yang menjadi teladan bagi kita. Dulu pas saya masa-masa remaja, saya itu masih belum mendapatkan jati diri. Tapi ada satu pribadi yang saya bilang ini cukup untuk diteladani, cukup untuk menjadi teladan yang positif bagi saya. Dan Yesus Kristus adalah salah satu teladan yang bisa kita
ambil sebenarnya pada hari ini, tetapi tidak kalah dengan teladan yang diberikan Paulus kepada kita tentang Yesus Kristus, tentang penggambaran Injil. Kita baca di dalam ayat 20 ayat 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Jadi dia memberitahukan bahwa dia tahu semua ini karena doa, yaitu doa dari jemaat kepada Paulus, supaya Paulus tetap semangat di dalam penjara, tetap jangan berkecil hati. Jadi mereka saat itu saling menguatkan. Paulus menguatkan jemaat dengan mengirim surat, dan jemaat-jemaat juga berdoa supaya Paulus dikuatkan di dalam penjara, supaya dia tetap semangat, supaya dia tidak down. Ini sebuah harmonisasi antara Rasul Paulus dan jemaat-jemaat. Ternyata kita bisa teladani di sini, di dalam jemaat itu ada harmonisasi dan membuat pemberitaan Injil semakin berjalan dengan baik. Contoh kepada kita ini Rasul Paulus dan jemaat yang mendukungnya. Ada harmonisasi, ada kesepakatan, ada kekompakan, sehingga apa yang mereka lakukan, mereka bisa menilai segala sesuatu, mereka bisa melakukan pemberitaan Injil dengan efektif. Kenapa saya bilang menilai segala sesuatu? Orang dunia tidak bisa menilai segala sesuatu. Dalam Korintus bahwa orang rohani menilai segala sesuatu, tapi orang tidak rohani tidak bisa menilai segala sesuatu, tidak bisa menilai. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada kita diberikan mata rohani yang bisa menilai segala sesuatu, yang bisa menilai oh ini benar, yang bisa menilai oh ini salah, yang bisa menilai oh pemberitaan Injil itu lebih utama. Soalnya dikasih Tuhan Yesus Kristus dari dulu sampai sekarang, penyaliban Yesus Kristus selalu dinyatakan bodoh oleh orang-orang bebal, orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Mereka anggap sebuah kebodohan pemberitaan Injil. Tapi orang yang mengenal kebenaran menganggap pemberitaan Injil suatu kemuliaan bagi Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teladan Paulus kepada kita di ayat selanjutnya. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Dengan demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus sangat berani. Rasul Paulus sangat berani memberikan statement seperti ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, ini pernyataan Paulus bahwa jika dia hidup ya bagi Kristus, jika dia mati ya keuntungan. Karena jika dia mati dia langsung masuk surga. Dia mengatakan saya beruntung. Untunglah kalau saya cepat mati ya saya cepat masuk surga. Tetapi kalau saya hidup ya saya mau hidup untuk Kristus. Ini adalah teladan dari Paulus. Saya katakan tadi bahwa ini penuh dengan teladan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Setiap kata, setiap kalimat di sini merupakan teladan yang perlu bagi setiap jemaat, bagi setiap orang. Bukan teladan dari saya, bukan teladan dari saya yang masih umur 23 tahun, tapi firman Tuhan yang menjadi contoh bagi kita. Dia mengajak semua orang yang percaya Paulus itu. Dia mengajak, oh kalian jemaat, teladani saya bahwa jika saya hidup, saya mau hidup untuk Tuhan. Hidup seperti untuk Tuhan itu seperti apa? Hidup seperti untuk Tuhan itu seperti apa? Mungkin saudara, Bapak Ibu yang di sini sudah banyak tahu tentang saya bagaimana hidup tentang Tuhan, bagaimana hidup untuk Tuhan itu seperti apa. Tidak lain dari mengikuti hukum-hukum Tuhan di dalam firman-Nya. Dari Kejadian hingga Wahyu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika saya hidup, saya mau hidup untuk Tuhan. Jadi kita diberikan hidup sama seperti Rasul Paulus, dan dia mau
memberikan untuk Tuhan. Tapi kebahagiaan bagi kita bahwa jika kita mati, itu suatu kebahagiaan juga. Makanya dikatakan di sini sebagai keuntungan. Sebagai keuntungan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus akan menjadi keuntungan dua kali lipat, berkali-kali lipat jikalau kita sudah hidup dalam Tuhan, kita sudah diselamatkan, jiwa kita sudah terdaftar atau nama kita sudah terdaftar di surga dan kita mendapatkan upah. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita bisa mendapatkan upah? Saya akan bicara menyinggung tentang keselamatan. Bagaimana Kristus telah mati di atas kayu salib. Banyak orang tidak mengerti tentang bagaimana progres daripada penyelamatan di atas kayu salib. Bahwa di situ ada transaksi rohani, ada penebusan, ada pergantian. Dan orang tidak tahu lagi bahwa itu sudah dijanjikan dalam perjanjian lama. Semua orang tidak tahu demikian. Banyak orang yang tidak tahu maksud saya. Tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk tetap teguh. Kita sudah tahu, saya tidak perlu mendalami atau menjelaskan lebih detail tentang hal itu karena saya tahu bahwa jemaat di sini mengasihi Tuhan dan jemaat di sini sudah mengerti tentang kasih zaman, tentang kebenaran. Tetapi ini perlu diulang-ulang supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Kemarin saya baru lakukan riset tentang kemurtadan. Kemurtadan dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Di mana di situ dicatat orang yang telah mengecap karunia surgawi, dia telah yang telah ditulis namanya dalam kitab lain juga ditulis bahwa yang telah ditulis namanya dan bisa dihapus lagi. Itu mendukung poin-poin tentang kemurtadan. Tapi inti yang saya sampaikan adalah di kitab Ibrani itu saya menemukan sebuah kesimpulan di dalam penelitian saya tentang Ibrani pasal 6 itu ternyata kemurtadan itu memang ada. Tidak seperti yang dikatakan oleh kelompok lain seperti Calvinis mengatakan manusia itu tidak bisa murtad. Manusia itu karena sudah dipilih oleh Tuhan. Kata Pak Budi Asali bahwa kalau seseorang itu dia sudah mencicipi itu, maka itu hanya mencicipi dan kembali kepada orangnya. Dia ambil keputusan. Dia cicipi dulu baru dia ambil keputusan. Dia cicipi, dia makan atau tidak, atau dia ambil atau tidak. Itu menurut Pak Budi Asali, saya sudah lihat bukunya. Dan itu adalah argumentasi yang mungkin lumayan ringan karena mencicipi itu yang dimaksud di situ bukan mencicipi ya Kristus ya percaya enggak percaya, tidak, tetapi mencicipi itu ya sudah di dalam Kristus tapi yang mau keluar. Itu yang dimaksud di situ. Tapi mereka berusaha untuk membolak-balikan firman Tuhan. Mereka membuat bahasa-bahasa yang supaya orang awam itu kurang mengerti dan membuat pusing juga orang yang baca Al-Quran mereka. Namun saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, poin saya di situ adalah karena kemurtadan, maka kesetiaan, berpegang teguh maksud penulis kitab Ibrani. Dan kita lanjut lagi dengan ayat 21 tadi bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita sudah tahu kenapa kita harus hidup bagi Kristus dan kenapa kita ketika kita mati adalah keuntungan. Saya sudah jelaskan tadi kepada jemaat-jemaat bahwa itu harus kita terapkan dalam hidup kita. Selanjutnya dikatakan di situ, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Tapi yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Di sini dia tekankan lagi. Paulus menekankan kepada kita lagi tentang
Jika aku hidup di dunia ini, pekerjaanku adalah hanya memberi buah. Memberi buah. Bukankah ini teladan selanjutnya yang diberikan oleh Rasul Paulus? Wah, jika kita memang hidup, ya kita hidup untuk Tuhan dan hidup memberi buah. Ibu hidup memberi buah. Buah apa yang dimaksud di sini? Buah apa yang dimaksud di sini? Rasul Paulus tidak hidup segampangnya gitu. Rasul Paulus berkata di sini, saya tidak hidup sembarangan. Saya itu orang yang hidup yang harus memiliki buah. Harus memiliki buah dalam Tuhan. Ini teladan yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Jadi saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya masih banyak lagi. Setiap kata pun kita bisa ambil teladan dari Rasul Paulus ini. Karena ini konteks ini dia memberitahukan kepada jemaat pengalamannya dalam penjara. Dan tidak tertutup kemungkinan kepada semua orang. Oleh itu firman Tuhan ini ditulis ya untuk semua orang, supaya orang itu bisa mengenal kebenaran. Dan bahkan di sini mengandung tentang keselamatan dan banyak hal tentang kehidupan, tentang semangat, tentang bagaimana cara hidup yang benar, tentang kenapa sih saya harus memberitakan Injil. Mengandung dalam perikop, saya sengaja mengambil perikop ini karena mengandung banyak progresif tentang kehidupan, tentang doktrin, dan masih banyak lagi. Tapi poinnya adalah bagaimana kita hidup memberi buah. Bagaimana kita hidup supaya kehidupan kita itu ada buahnya. Maksud Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus mengilustrasikan dirinya, saya ini hidup memiliki buah. Saya ini hidup harus ada maknanya gitu. Jadi ini juga teladan kepada kita. Teladan kepada kita supaya kita ini hidup jangan serampangan, tetapi kita hidup memiliki buah. Harus ada buahnya, harus bisa melakukan sesuatu, harus bisa melakukan kebenaran, harus bisa memperjuangkan kebenaran. Itulah hidup yang bermakna kepada Tuhan. Jadi hidup kita tidak ya seadanya saja, karena kita ini berbeda dengan orang-orang yang belum diselamatkan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saya akan lanjutkan tentang ini. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Jika saya pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu adalah jauh lebih baik. Ini adalah keselamatan. Soteriologi saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ini berbicara tentang soteriologi. Setelah orang diselamatkan, dia sangat merindukan untuk bertemu dengan Bapa. Setelah orang jiwanya telah diselamatkan, dia sangat mau bertemu dengan Bapa. Saya secara pribadi ingin, dan saya mau menanyakan satu hal kepada Tuhan. Satu hal, yaitu Tritunggal. Tritunggal, karena belum satu orang pun belum ada yang memecahkan secara tuntas tentang Tritunggal. Dan setelah saya lakukan mempelajarinya, saya pun nggak bisa memecahkan secara sempurna, walaupun kita ikuti dalam Alkitab, tapi secara sempurnanya kita masih belum tahu. Bagaimana dalam perjanjian lama saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus itu, malaikat itu ada malaikat yang matanya itu ada, mukanya itu ada di belakang, ada kanan, ada kiri. Memahami ciptaan Tuhan saja udah ribet, malaikat. Jangan malaikat yang seperti itu. Kita bicara tentang manusia saja. Memahami manusia, tubuh manusia, sifat manusia, secara psikologi manusia itu seperti apa, itu udah ribet. Apalagi Tuhan, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, apalagi Tuhan. Tapi memahami tentang keselamatan itu simpel. Memahami tentang keselamatan itu simpel. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata bahwa kepada orang-orang pada saat itu,
Hei, jika engkau diberitakan Injil yang berbeda dari Injil yang kami beritakan, terkutuklah dia, anatema dalam bahasa aslinya. Jadi Rasul Paulus di situ menekankan tentang keselamatan. Mereka menekankan tentang keselamatan yang harus orang ketahui, di mana Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa, untuk menggantikan kita. Yang seharusnya yang disalibkan adalah pribadi kita masing-masing. Seharusnya yang dihukum adalah pribadi kita masing-masing. Tetapi Tuhan membela kita. Tuhan membela kita di depan Allah Bapa. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saya bicara mengenai pembelaan bahwa kita adalah orang berdosa. Kita adalah orang yang dimurkai Tuhan dalam kitab Roma. Kita banyak melihat bagaimana orang berdosa itu tidak bisa dimuliakan karena dia itu berdosa. Dia itu adalah orang yang akan masuk ke dalam neraka. Cuma dikasih Tuhan Yesus Kristus itu adalah kita juga. Kita yang belum mengenal Kristus, belum mengaminkan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, kita akan dimurkai. Kita akan dimurkai, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika ada orang yang membela kita, dia membela kita di depan Allah Bapa. Oh, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menghayati bagaimana Tuhan Yesus membela kita di depan Allah Bapa, Dr. Swain selalu menggambarkan bahwa dia menggambarkan ada orang yang berada di dalam Kristus dan Allah Bapa melihat Kristus, tidak melihat kita yang berdosa ketika kita diselamatkan. Ketika kita diselamatkan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah memahami bagaimana Kristus telah mati di atas kayu salib, yang telah membela kita. Bukankah kita yang telah dibela pantas untuk membela Kristus di dunia ini? Membela Kristus, apa yang kita bela dengan Kristus? Injilnya, memberitakannya, menyampaikan kebenaran, memperluas kebenaran. Itu sudah termasuk membela Kristus. Itu sudah membantu sebenarnya ada keinginan. Seperti poin pertanyaan yang saya sampaikan tadi, yaitu menghendaki. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sangat indah sekali, tapi akan menjadi tidak indah kepada orang-orang yang belum mengambil, yang belum mengaplikasikan di mana pembelaan Kristus kepada kita. Dia sengaja, saudara, dia sengaja menyelamatkan kita, bukan tidak sengaja, tetapi sengaja. Dia sengaja karena dia tahu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan dosa itu tidak bisa dosa itu menghalangi antara Allah dengan Adam dan Hawa. Dan setiap orang sekarang ini, bukan hanya Adam dan Hawa, tapi setiap orang akan dimurkai oleh Tuhan jika mereka melakukan dosa. Dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kan saya bilang akan menjadi murka bagi orang-orang yang belum percaya, yang belum diselamatkan, yang belum mengenal Tuhan. Menjadi kemurkaan bagi mereka, menjadi sebuah yang sangat buruk untuk hidup mereka. Padahal keselamatan itu simple, bertobat dan percaya dengan sungguh-sungguh dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan sungguh-sungguh, pasti diselamatkan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui teladan ini banyak hal yang perlu kita pelajari. Keselamatan, masalah hidup, masalah semangat, masalah tentang bagaimana cara kita untuk tetap berteguh, tetap berpegang kepada Kristus. Oh, sungguh indah sekali. Sebenarnya poin besarnya adalah yang pertama tadi, menghendaki atau ingin. Yang kedua adalah keberanian Paulus yang perlu kita teladani. Keberanian Paulus menghendaki, yaitu
seperti yang saya bilang tadi. Dan yang kedua adalah meneladani keberanian Rasul Paulus ketika mengatakan, bagiku adalah hidup, Kristus dalam mati adalah keuntungan. Untuk poin ini, kesimpulan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini adalah, di dalam kitab Mazmur dan kitab Amsal banyak tentang kehidupan, banyak tentang bagaimana orang harus hidup, banyak tentang peraturan-peraturan. Tetapi saya akan menarik sebuah ayat yang berbunyi, umur manusia itu ya 70, kalau kuat ya 80. Cuma ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini cukup indah bagi kita, yang menjadi wanti-wanti kepada kita. Umur saya 23 tahun. Bulan Februari nanti 24 tahun. Berarti umur saya sekitar beberapa tahun lagi ke depan. Sekitar ya masih lama. Ke 70 tahun lagi. Namun saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dengan umur yang segitu, apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak berbicara tahun 2024 sekarang, tapi saya berbicara patokan Alkitab dari 23 sampai 70 sampai 80 nanti. Apa yang saya lakukan di situ? Apa yang saya lakukan di situ? Kita bisa berpikir dalam diri kita, menghitung sekarang ini. Oleh itu ada yang hitunglah berkat yang diberi Tuhan. Itulah sehari-harian. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau umur Bapak Ibu sekarang ada yang 50, ada yang 40. Artinya kalau 50, Bapak Ibu ada kesempatan sekitar 20 tahun atau 30 tahun lagi. Nah, dalam umur yang segitu, apa yang kita lakukan? Saya tidak berbicara lagi dari pribadi saya sendiri atau firman saya, perkataan saya sendiri harus itu, karena saya sadar saya masih muda, saya masih belum banyak pengalaman. Memang Bapak Ibu jemaat yang lebih pengalaman, tapi saya bicara atas dasar firman Tuhan bahwa umur manusia itu memang seperti itu. Tapi saya menganggap bagaimana kita menggunakan hidup yang diberikan oleh Tuhan. Bagaimana kita menggunakan? Yang pertama adalah, apa kita sudah percaya? Apakah nama kita sudah tertulis di buku kehidupan yang dimaksud oleh Tuhan? Itu yang pertama yang harus kita pastikan, supaya kita bisa berani bilang, ya jika aku mati itu suatu kebahagiaan. Supaya kita bisa berani. Kalau kita tidak mengakui seperti itu, maka kita belum diselamatkan. Kita belum diselamatkan jika kita masih belum, jika saya mati itu suatu kebahagiaan. Dasar pribadi. Tapi jika aku hidup, saya mau hidup untuk Tuhan. Pak Suwento pernah berkata bahwa semua orang itu harus mempiutangi Tuhan, membuat Tuhan itu berutang. Membuat Tuhan itu berutang. Bagaimana cara kita membuat Tuhan berutang? Bukankah dia banyak uang? Bukankah dia banyak segala sesuatu dia memiliki? Dia miliki. Bahkan dikatakan bahwa rumah yang disediakan kepada kita itu jalannya dari emas. Apa gunanya emas yang di dunia ini? Jalannya dari emas. Dan perabu-perabu yang janjikan Tuhan kepada kita sangat mewah. Tetapi bagaimana yang saya bilang tadi? Bahwa Tuhan tidak membutuhkan itu ketika di surga nanti. Tetapi untuk dunia ini Tuhan membutuhkan orang-orang yang percaya untuk mendukung pelayanannya. Tapi yang saya maksud adalah Tuhan membutuhkan jiwa kita. Tuhan membutuhkan supaya kita diselamatkan. Saudara, akan menjadi sangat buruk ketika kita sudah di dalam jemaat lokal, dalam jemaat yang benar, dalam jemaat yang mengasihi Tuhan, yang menyampaikan keselamatan terus-menerus, yang membimbing kita dalam hal yang benar. Tapi jika jiwa kita, nama kita tidak tertulis di buku kehidupan, maka murka akan menimpa kita. Murka akan menimpa kita jika nama kita tidak tertulis di buku kehidupan. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah tentang mimpi utangi Tuhan tadi. Ini berbicara tentang bagaimana semangat kita, bagaimana yang kita lakukan selama kita hidupnya untuk melakukan kebenaran. Saya selalu ambil contoh tentang para sejarah atau anak-anak baptis yang telah melakukan kepada kita, yang telah mendahului, yang telah menjadi contoh kepada kita di dalam Alkitab. Saya tidak mengambil contoh, saya selalu berdasarkan tentang mereka. Saya tidak mau berbicara tentang hidup saya, karena hidup saya belum terbukti. Belum terbukti. Contohnya saya bicara tentang bagaimana kehidupan secara yang baik itu tidak. Tapi saya mendasarkan Alkitab. Tapi jemaat dikasih Tuhan Yesus Kristus menghendaki. Yang utama itu adalah menghendaki dulu, supaya kita bisa lebih semangat untuk melayani itu. Mungkin sampai di sini firman yang saya sampaikan. Saya ucapkan Maranatha. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan penyertaan kepada kami pada siang hari ini. Kami telah mempelajari teladan Rasul Paulus dalam kitab Filipi pasal 12 hingga 26. Buat saudara yang kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sekiranya firman ini dapat teraplikasikan dalam hidup kami Tuhan, dan kami bisa mendalaminya dan aplikasikan sedalam-dalamnya. Pada surga kami mengucap syukur. Amin. Ya. Yang merah ya.